Kalian mau tahu tololnya pemerintah? Nah, kalian udah baca berita kan bahwa pemerintah punya wacana pemerintah akan merampas tanah yang nganggur selama 2 tahun. Rekening nggak aktif dibekukan, rakyat nganggur nggak diurus. Sekarang semua pembiayaan digital mau dikenain pajak. Kata gue pemerintah bisa nggak stop zolimin rakyat? Saya hidup di Indonesia, rekening nganggur 3 bulan, diblokir sama pemerintah. Tanah nganggur 2 tahun, disita sama negara. Terus kalau gue ngerantau keluar kota, istri gue nganggur 2 tahun, disita sama negara gitu. Enggak gitu, tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, pada kesempatan kali ini kita akan mereaction ya tentang masalah yang lagi viral nih, yaitu tanah yang sudah sertifikat yang tidak digarap selama 2 tahun maka akan diambil oleh negara. Tapi yuk kita akan dengar penjelasannya dari Kementerian Khusus Pertanahan dan para netizen. Dan begitu pula tentang masalah rekening bank. Jangan lama-lama, yuk kita gaspol. Tahun 2021 bunyinya begini, Pak. Nah, ini kami jelaskan, Pak. Tanah Bapak punya HGU atau HGB. Sejak ditetapkan HGB ditetapkan tahun 2020. Selama 2 tahun ini Bapak nggak ngapa-ngapain. Nanem nggak, nyangkul nggak, nyentuh nggak. Itu bisa berpotensi ditetapkan diusulkan menjadi tanah terlantar. Atau yang kedua, tanah ini HGB-nya atau HGU-nya ada habis. Ya kan, karena habis. Ya kan, karena habis sampai 2 tahun tidak mengajukan, itu berpotensi juga dijadikan tanah terlantar. Tapi kalau sifatnya SHM tidak bisa. Meskipun SHM-nya sudah wafat, sudah meninggal, tidak bisa ditetapkan terlantar karena sifatnya SHM. Yang bisa begitu hanya SHGB sama SHGU. Kalau warisannya bentuknya SHM, ya berarti nggak ada potensi seperti itu. Tinggal dihimbau kalau bisa jangan, kalau itu nggak diurus, nggak disertifikatkan, nanti diduduki orang, ya kan, ada potensi orang lain menduduki, kemudian itu kesulitan mensertifikatkan. Itu aja, Pak, poin. Ini beredar cukup banyak saat ini rumor yang mengatakan bahwa tanah atau rumah atau apapun juga ya mungkin sudah terlantar atau tidak diurus itu akan diambil negara. Ini lagi ramai sekali. Bahkan di dalam acara Lebaran kemarin, semua keluarga saya bertanya, bener nggak sih katanya rumah warisan itu akan diambil negara? Lalu saya mengatakan bahwa kita akan coba minta cross check. Karena ini ada Permen 20 tahun 2021 yang kurang lebih mengatakan bahwa rumah warisan kalau tidak diurus, tidak disertifikatkan atau tidak balik nama, itu nanti dalam beberapa waktu itu akan diambil oleh negara. Nah, pertanyaannya adalah, banyak masyarakat ketakutan. Bahkan saya lihat di media sosial sudah mengatakan negara akan mengambil hak rakyat gara-gara tidak membayar. Kalian mau tahu tololnya pemerintah? Kalian udah baca berita kan bahwa pemerintah punya wacana pemerintah akan merampas tanah yang nganggur selama 2 tahun. Pemerintah juga akan memblokir rekening yang nganggur selama 3 bulan. Tapi ketika mayoritas rakyat Indonesia menganggur, tidak punya pekerjaan selama bertahun-tahun, pemerintah sama sekali tidak bergeming. Lucunya pemerintah sama sekali tidak bertindak. Ketika angka pengangguran di Indonesia itu tinggi, pemerintah bukan sibuk mencari cara untuk mengurangi pengangguran tersebut, bukan. Tapi tanah nganggur disita, rekening nggak aktif dibekukan, rakyat nganggur nggak diurus. Sekarang semua pembiayaan digital mau dikenain pajak. Kata gue pemerintah bisa nggak stop zolimin rakyat? Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. PPATK akan membekukan rekening yang dinilai tidak aktif selama 3 bulan. Buset dah, kata gue ini pemerintah tuh ada-ada aja gitu ya. Pemerintah, PPATK gitu ya. Kemarin tanah akan diiniin, sekarang rekening dibekukan karena dinilai tidak aktif. Lah ini pola pikirnya gimana sih? Ini akar pikirannya tuh gimana gitu loh. Gimana kalau orang yang menaruh ke rekening tersebut hanya untuk menabung dana darurat ya. Kita nabung di rekening lain aja itu udah kepotong biaya admin. Sekarang mau dibekuin mentang-mentang kagak aktif. Lah kalau itu cuma buat nabung bagaimana? Kata gue ya, yang harusnya dicurigai itu bukannya kalau ada transaksi rekening yang tidak wajar ya, bukan malah rekening yang
tidak aktif gitu loh. Justru rekening yang transaksinya mencurigakan yang harusnya dibekukan gitu loh, bukan rekening yang malah tidak ada transaksinya gitu. Gimana sih pola pikirnya, gue nggak ngerti deh. Terus gimana orang-orang yang cuma punya rekening cuma buat nabung gitu loh? Bener kan kata gue, tiap bulan kan udah dipotong sama biaya admin banknya. Terus sekarang mau dibekuin juga, kata gue ininya di mana? Buat kalian yang nggak tahu apa artinya rekening dorman, jadi rekening dorman itu rekening yang dinilai tidak aktif gitu ya. Nih kalian bisa baca sendiri deh ya. Duit sendiri, kerja cari sendiri, masih aja direcokin sama negara. Dah kata gue curiga dah rakyat Indonesia semuanya bakal masuk surga jalur VIP nih, gara-gara kebanyakan dizolimin. Ditambah sekarang katanya amplop kondangan itu mau dipajakin juga. Kata gue gimana rakyat Indonesia mau berkembang biak kalau mau nikah aja dibikin trauma gitu loh. Udah nabung buat nikah susah gitu ya, sekalipun nikah bisa di KUA, tapi kan nikah kan ada makan-makan, ada apa segala macam, terus pasti ada yang ngamplopin, ada juga zaman sekarang yang transfer gitu kan, ngasih amplopnya gitu via transfer gitu kan, terus mau dipajakin juga. Kata gue, lu bisa nggak berhenti menyusahkan rakyat? Bener kan kata gue di konten gue yang kemarin, gue hidup cuma sekali gitu, kita semua hidup cuma sekali gitu ya, nggak tahu reinkarnasi jadi apa gitu kan, kali gue jadi macan, jadi singa, jadi biawak, jadi apa gitu kan, cuman gue jadi manusia nih, hidup cuma sekali ya. Kenapa gue dilepehnya itu di WNI, kenapa gue dilepehnya itu di Indonesia gitu, kenapa? Permasalahannya nih ya, nih kalau begini-begini, ini yang udah otomatis paling kena itu ya rakyat kecil. Mau sampai kapan rakyat kecil diinjek terus? Udah kecil makin kecil, kata gue yang bener-bener aja deh. Ini kalau rekening dibeku-bekuin kayak begini ya, udah balik aja ke celengan ayam, udah nggak usah pakai dompet digital deh, nggak usah bayar pakai QRIS, pakai barcode, pakai apa segala macam, nggak usah. Lu balik aja ke zaman purba tuh, lu balik lu beli tuh celengan ayam. Kata gue bisa banget pemerintah nih bikin dompet-dompet digital, harus bayar pakai barcode bla bla bla. Ini awal mulanya gara-gara Covid nih, gara-gara Covid kita tidak boleh bersentuhan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, jadilah kita pakai barcode. Berlanjut sampai sekarang ya, jadinya begini nih, semuanya digital, semuanya pajak, semuanya ini. Kata gue balik aja bayar pakai cash deh, udah bagus-bagus deh tuh ya, nggak usah naruh duit di ATM biar kagak kepotong admin tiap bulan. Terus gue mau cerita ya, kemarin gue habis dari minimarket gitu ya, biasanya kan di minimarket itu kan bisa tarik tunai kan, belanja habis itu bisa tarik tunai. Biasanya kalau gue tarik tunai gitu ya, itu tidak dikenakan biaya administrasi atau biaya apapun gitu ya. Kemarin waktu gue mau tarik tunai ya, buset, mbak kasirnya tiba-tiba bilang gini, bisa tarik tunai tapi sekarang kena cas 4.000 kak. Kata gue, sejak kapan kena cas? Gak tahu kak, peraturan baru dari banknya. Bisa banget loh kata gue loh. Hati-hati, pemerintah akan mengambil alih tanah yang bersertifikat, tapi tanah itu nganggur selama 2 tahun. Nah, jadi tanah jenis yang seperti ini itu bakal diambil oleh pemerintah dan digunakan untuk pembangunan ekonomi. Nantinya akan ada surat pemberitahuan beberapa kali sebelum akhirnya diambil, teman-teman. Jadi buat yang belum tahu nih, ini peraturan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, yaitu Pak Nusron Wahid. Beliau mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil alih tanah yang bersertifikat tapi tidak dimanfaatkan selama 2 tahun berturut-turut untuk aktivitas ekonomi atau pembangunan. Jadi kamu punya tanah itu sudah bersertifikat, tapi kamu nggak ngelakuin apapun pada tanah yang bersertifikat itu, siap-siap bakal dapat surat peringatan dari pemerintah beberapa kali. Jadi dalam waktu 587 hari setelah diberikan surat tersebut tidak ada pembangunan atau aktivitas di tanah itu, maka pemerintah akan mengambil tanah tersebut untuk perekonomian. Jadi pada intinya, pemerintah menginginkan bahwa tanah bersertifikat itu digunakan, bukan hanya ditelantarkan begitu aja. Karena jika selama waktu yang berjalan itu tidak digunakan, maka dianggap tanah terlantar, teman-teman, dan dijadikan objek reforma agraria. 1,4 juta hektar tanah nganggur milik warga yang disita negara rencananya diberikan pada ormas. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mengatakan negara sudah mengamankan jutaan hektar tanah nganggur. Tanah tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemilik sertifikat sehingga negara akan mengambil alih kepemilikan. Nusron mengatakan bahwa pengambilan alih tanah yang tidak dimanfaatkan sudah diatur dalam undang-undang. Negara berhak mengambil alih tanah nganggur yang tidak dimanfaatkan selama 2 tahun dan akan ada pemberitahuan melalui surat peringatan pada waktu 587 hari. Menurut Nusron, tanah yang akan diambil negara akan diberikan kepada ormas untuk dikelola dengan baik. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga buka suara terkait bencana tersebut. Hasan tidak mempermasalahkan hal itu, yang malah mendukung keputusan Nusron untuk mempercayakan tanah yang nganggur kepada ormas. Menurutnya, tanah yang terlantar nantinya akan ada pihak yang menduduki dan ujungnya menjadi konflik agraria. Untuk mencegah konflik itu, tanah yang tidak dimanfaatkan bisa dipergunakan oleh ormas dalam pengelolaannya. Kayak seperti ini ya. Dari 55 juta hektar tanah bersertifikat, ada 1,4 juta hektar yang sudah terdata tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Hal tersebut karena potensi hak guna bangunan dan hak guna usaha yang sudah habis kontrak dan tidak diperpanjang. Sedangkan untuk sertifikat hak milik atau SHM tidak berlaku karena tidak memiliki batas waktu pemanfaatan dan tetap dapat diwariskan antar generasi. Selain itu, organisasi mahasiswa seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia alias PMII juga rencananya dapat jatah.
Nusron mencontohkan pemberian tanah tersebut bisa digunakan oleh ormas agama untuk membangun pesantren. Akan ambil alih tanah yang ditelantarkan selama 2 tahun. Ini menarik nih. Zaman sekarang punya tanah itu susah, harganya mahal banget dah. Ngumpulin duitnya sekuat tenaga, baca berita kok kayak bercanda. Kita baca, tanah sertifikat tadi dipakai 2 tahun beruntun bisa diambil alih negara. Netizen komen, bangunan pemerintah aja banyak yang terbengkalai. Kok bisa-bisa nyambil punya rakyat terus dibagi-bagi ke pejabat gitu? Pokoknya rakyatnya nggak boleh punya harta, semua milik pemerintah pokoknya. Tapi seriusan, tanah kalau ditelantarkan diambilin pemerintah. Nih saya dari kecil juga ditelantarin bapak, apakah saya akan diambil pemerintah? Bukan nih, saya ngecek detik dan CNN. Ternyata beritanya bener, tapi nggak langsung diambil gitu aja. Ada proses dan prosedurnya. Jadi kalau tanah nggak digunain, nggak dipelihara, nggak ada pagar, nggak jadi kebun, nah itu akan dikasih peringatan. Surat peringatan ini datangnya dari BPN dan dikasih waktu 587 hari. Kalau nggak ada respon, baru ditetapkan sebagai tanah terlantar. Jadi kalau ada surat dari pemerintah, jangan dirit doang. Nanti ada 3 kali peringatan dan prosesnya panjang. Kalau itu semua masih diabaikan, baru deh bisa diambil sama negara. Dan ini bukan peraturan baru, udah ada dari tahun 2021. Lengkapnya bisa kamu baca di PP nomor 20 tahun 2021. Bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Tapi nggak berhenti di situ, kan ada berita ini. 1,4 juta hektar tanah terlantar diambil negara, bakal dibagikan ke ormas. Tanah nganggur dibagikan ke ormas. PCO bilang supaya tidak ada tanah terlantar. Makin susah hidup di Indonesia. Rekening nganggur 3 bulan, diblokir sama pemerintah. Tanah nganggur 2 tahun, disita sama negara. Terus kalau gua ngerantau keluar kota, istri gue nganggur 2 tahun disita sama negara gitu. Enggak gitu tolol. Makanya kalau baca berita jangan setengah-setengah. Jangan judulnya doang. Rekening itu akan dibekukan sementara dan bisa dibuka kembali ya, dibuka kembali dengan cara lu ngajuin ke PPATK atau ke bank terkait. Tujuannya apa sih diblokir ini? Di negara ini banyak koruptor, boy. Koruptor itu akan mengamankan dananya ke rekening yang menganggur berbulan-bulan. Koruptor nggak akan berani ngurusin itu semua. Kalau kita orang biasa, ya udah tinggal diurusin. Lagian lu ngapain sih segala takut rekening dibekukan 2 bulan? Kalau kita aktif bertransaksi, ya nggak kenapa-napa. Kalaupun emang itu nganggur, biasanya antara nggak punya duit atau money laundry, pencucian uang. Nah, lu pasti masuk kategori yang nggak punya duit. Ya udahlah, tutup aja sekalian. Terus masalah tanah. Tanah itu ketika kosong, nggak ada kebun, nggak ada tanaman, nggak ada bangunan, itu akan dilirik oleh mafia tanah. Kalau udah dilirik mafia tanah, disikat jadi tanah sengketa. Ujung-ujungnya lu juga yang pusing. Ini sebenarnya yang mau memecah belah tuh siapa sih? Kompor banget. Apa-apa tuh jangan dilihat dari judulnya doang. Kalau berita, lu lihat lebih detail. Lu berpikirlah secara kritis. Jangan mau dibego-begoin postingan TikTok, postingan IG. Cari tahu lebih dalam. Gregetan gua sama SDM rendah ini. Nah, ini untuk SDM tinggi aja nih. Jadi udah paling bener nih pemerintah nih ya bikin peraturan. Makanya gue cinta banget sama NKRI. Aturan terbaru pertanahan, harta warisan yang tidak ditempati dalam jangka waktu tertentu bisa disita oleh negara karena dianggap tidak memenuhi fungsi sosial. Asli, ini benar-benar harus diamankan. Emang tercantum dalam peraturan apa gitu? Nah, aturan ini tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021. Jadi, harta warisan yang tidak dimanfaatkan bisa dianggap sebagai tanah terlantar dan beresiko diambil oleh negara. Tanah itu dianggap terlantar karena tidak digunakan sesuai peruntukannya atau dikuasai pihak lain tanpa izin selama 20 tahun atau tidak memenuhi fungsi sosial. Jadi harta warisan yang diberikan kepada ahli waris, itu ahli warisnya harus segera mengurus harta warisan tersebut ke kantor pertanahan. Jadi gimana untuk mencegah harta warisan ini tidak disita oleh negara? Caranya adalah lakukan pengambil alih, manfaatkan properti tersebut, lakukan perawatan, pasang patok pembatas, dan simpan sertifikatnya dengan aman. Ingat, harta warisan itu adalah hak kamu. Amankan sesegera mungkin agar tidak ada oknum yang berusaha mengambil alih.